hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kamari orang tos dugikeun ka halaman 57 terkait tentang surat Al-Fatihah periode teh Makkiyah ayatna 7 nazalat ba'dal mudaththir. Nah, kayak dina Al-Qur'an aya urutan surat. Jadi upami urutan surat Al-Fatihah Makkah hiji aya deui urutan turun. Upami urutan turun mah kayak ditinggal dicek upami telepat ka 4 upami telepat. Surat Al-Fatihah teh turunna ka 4. Satos Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, lajeng kana Al-Fatihah. Nah, makanya nanti di dalam Al-Qur'an lihat secara urutan turun. Jadi upami urutan turun itu sesuai dengan apa yang menjadi kondisi emosional atau kondisi kesiapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan kaget ya ketika mendapatkan wahyu pertama ayat 1 sampai 5, kemudian turun di gua Hiro turun ke bumi. Terus dengan Siti Khadijah dugikeun ka menggigil ya, sampai menggigil zammil dugikeun ka Nabi mengatakan zammiluni dugikeun ka ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila dugi saterasna. Nah, anu urang bade dibahas surat Al-Fatihah turunna satos Al-Mudaththir tuh. Satos turun Al-Mudaththir. Jadi Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, teras Al-Fatihah. Nah, jadi upami kajian kieu mah kita tidak menerima langsung. Jadi tetap dina Al-Qur'an teh ngaos dina Al-Qur'an Al-Fatihah teh kahiji atau sakit ilmuna. Jadi ku kajian mah kabedah. Kemarin kita sudah membaca surat Al-Fatihah, kemudian ada bacaan-bacaan qiraat ya, qiraat yang pertama kata Maliki, yang kedua kata Siroti, yang ketiga ada kata alaihim. Jadi kata Maliki di dalam ayat ke-4 Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki 5 berarti 4. Ayat keempat itu ada perbedaan bacaan. Yang pertama Maliki, yang kedua Maliki. Nanti yang Maliki itu bacaannya ada qiraah Imam Asim Al-Kisai, kemudian qiraah kebanyakan para sahabat. Yang tawisna Ubay ibnu Mas'ud ibnu Abbas. Jadi ulama-ulama Al-Quran di kalangan sahabat kahiji Ubay, 2 ibnu Mas'ud, 3 ibnu Abbas. Kemudian kata Maliki oge ya di bacaan yang di antara kalangan sahabat. Yang pertama Zaid bin Sabit, jadi maknanya pendek, Maliki Yaumiddin. Zaid bin Sabit, Abu Darda, Ibnu Umar, dan banyak lagi sahabat dan tabi'in. Kemudian as-sirat alaihim, sirat dan alaihim. Yang pertama alaihim dibaca biasa, siratal ladzina an'amta alaihim, disukunkan mimna. Ada lagi yang didomahkan haknya dan disukunkan mimnya, qiraah Imam Hamzah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kali jangan walad dolun ya, walad karena alaihum jadi walad dolun, tetap alaihim, tetap walad dolin.
Nah jadi waladolin karena ya ala didinya aya huruf ya alai ala. Nah terakhir sampai dengan kandungan surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah teh di dalamnya yang pertama ada dasar-dasar agama dan cabang-cabangnya. 1. Akidah, 2. Ibadah, 3. Syariat, 4. Iman, 5. Kebangkitan dan sifat-sifat Allah yang maha indah di dalamnya ada. Kemudian kita memohon, ada permohonan di sana, ada doa di sana, kemudian ada meminta petunjuk juga di sana, hidayah kepada agama yang benar dan jalan yang yaitu Islam, dan menjauhi dari jalan yang menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian nama-nama surat Al-Fatihah dinamai juga surat Al-Fatihah itu yang pertama Fatihatul Kitab, kedua Ummul Kitab, 3 Ummul Quran. Kemudian penamaan Al-Fatihah juga dikatakan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Kemudian juga Al-Fatihah juga di dalamnya ada Asy-Syifa. Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli samin katanya di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah itu atau surat pembuka itu menjadi obat dari tiap-tiap racun. Jadi kajian Al-Qur'an mah Al-Fatihah teh diperbolehkan untuk mengobati penyakit selain daripada obat. Di obatan doana Al-Fatihah, ku tafsir mah kenging. Nanti beda lagi lintas dari kajian fikih ya. Kajian fikih mah usul fikih dulu, boleh tidak doa, setiap doa itu diawali dengan Al-Fatihah. Nah, beda lagi kajiannya. Makanya nanti ulama Al-Qur'an ketika bab-baban tentang Al-Fatihah bisa masuk kepada yang ini hadisnya. Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli samin. Surat Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap racun. Nah, ada juga Al-Fatihah menjadi ruqyah. Ruqyah itu kan doa. Ya, doa. Terkadang orang yang meruqyah itu cara sholat, kok ngeruqyah tapi cara sholat. Nah, makanya ruqyah yang benar itu adalah sholat. Jadi sholat yang kita lakukan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar sedang meruqyah diri kita sendiri. Ya, sedang meruqyah diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita sedang mendoakan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit gitu ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan masuk kepada keutamaan surat Al-Fatihah. Manawi cekapnya waktosna dugikeun tahu sabaraha naos teh biasana terus mulai ieu start jadi dugi tahu sabaraha 7 ada atasan ya start jadi tahu sabaraha 8 teh sareng salat ya jam 8. Mangga orang lajengnya maksimal angka 8 banyak panjangna sesuai pendekna kan dipotong lah salat kadang salat rengse dugikeun 7:30 teh salat. Nah, mangga dibuka halaman 57. Fadluha, keutamaan surat Al-Fatihah. Sabata fil ahadithi sahih fadl Al-Fatihah. Telah dibuktikan ditetapkan di hadis-hadis yang sahih bahwa keutamaan surat Al-Fatihah. Minha qaulu, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya?
Allahu fit Taurati, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, wala fil Injil, juga tidak menurunkan Injil, mithlu Ummul Quran. Kata Nabi, ya, Allah itu tidak menurunkan Injil, tidak menurunkan Taurat, ya, mithlu Ummul Quran, seperti induk Al-Quran. Jadi tina Taurat mah, tina Injil mah da aya anu namina induk kitab gitu ya. Mung di Al-Qur'an hungkul Allah nurunkeun. Aya anu namina Ummul Qur'an, nyata Al-Fatihah teh ya. Ummul Qur'an itu wahya as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat. Mathani teh kan dari kata sana ya, sani. Wahidun satu, isnani kan gitu, dari isnani. Jadi Ummul Quran itu 7 ayat yang diulang-ulang. Wahya kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan yang maha mulia, fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi. Apa katanya? Maksumatun baini wa baina abdi, dibagi di antaraku dan di antara hambaku. Jadi di dalam Quran surat Al-Fatihah dibagi 2. Hiji ayat-ayat anu khusus kanggo Allah, nu kadua ayat khusus kanggo hamba. Ayat khusus nu kanggo Allah tiap kawit bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kanggo Allah. Alhamdulillahirabbil alamin masih kanggo Allah. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin, atau sakitu. Ya, Maliki yaumiddin itu ayat-ayat yang diucapkan seorang hamba kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, eta mah kanggo hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kanggo hamba. Jadi untuk umatnya ayat yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, yaitu Islam, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang sesat dan bukan jalan-jalan orang yang dibenci. Salajengna tah hadis qudsi teh maksumatun baini wa baina ibadi, dibagi di antaraku dan di antara hambaku, wali abdi, dan untuk hambaku masalah sesuai dengan apa yang ia minta. Jadi di dalam sholat perbanyaklah minta, tetapi dalam permintaan kita juga harus satu. Jadi dalam doa ayat 3 yang harus ada dalam doa, yang pertama sanjungan, yang kedua pujian, dan yang ketiga permintaan. Jadi ketika kita berdoa, sanjung dulu Allah, ya, Allahnya kada disanjung heula. Jadi nanti di dalam nama-nama Allah yang maha indah itu, Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dugikeun ya Sabur, ya Rasyid, hanatna. Nah, disanjung dulu Allahnya, ya. Kemudian Allah, puji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa hamba selain Engkau. Dipuji, baru minta, ya, baru minta. Jadi di dalam doa tidak langsung doa, ya Allah, saya minta uang. Kalau Allah tidak kasih saya uang besok, saya nggak akan berdoa lagi. Nah, Allah tadi diatur kurang ya. Nah, terkadang doa juga kalau tidak tahu ketentuan juga begitu. Jadi seolah-olah Allah diatur oleh kita. Siapa kita artinya? Allah yang menciptakan alam semesta, langit bumi. Sekarang kita mah tidak secileh-cileh yang ada di mata. Tidak setai kuku acan ya kita mah. Makanya
perhatikan apa yang kita minta. Jadi di dalam permintaan maka tiga yang tadi ya. Satu, sanjungan, pujian, dan permintaan. Dalam doa makanya wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Wa minha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda li Abi Sa'id, kepada Abu Sa'id bin Mu'alla, kata Nabi kepada Abu Sa'id, apa perkataan Nabi? La u'allimnaka suratun, maukah aku ajarkan kepadamu Abu Sa'id bin Mu'alla satu surat, yang mana surat tersebut hiya a'dhamus suwari fil Quran. Kata Nabi, surat ini paling agung di antara surat-surat dalam Al-Quran. Masih halaman 57 handapna. Sedangkan surat itu banyak, 114 surat. Ya, 114 surat, tetapi ada yang paling agung di antara 114 itu satu, yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia surat itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Al-Quran yang agung ini alladzi utituhu, yang telah diberikan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu ayatna, sakitu hadis unggal nate. Nah, tinggal tina footnote-na nuka duanya. Oh, kedua ya. Nuka dua. Footnote-na katilu. Orang aus nuka dua footnote-na. Rawahu Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari sahabatnya Abu Ubay bin Ka'ab. Wa rawahu aidan, diriwayatkan juga anhul Imam Ahmad fi Musnad, dalam musnadnya dengan lafaz wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, ma anzala fit Taurah, tidak ada yang serupa yang diturunkan dalam Taurat, wala fil Injil, dan tidak serupa di dalam Injil, wala fil Zabur, juga tidak serupa di dalam Zabur, wala fil Furqan mithlaha, dan tidak juga dalam Al-Furqan seumpamanya. Apa itu? Hiya as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim alladzi utituhu, yaitu Al-Qur'an yang agung yang telah diberikan Allah kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an mah benten sareng Torah, sareng Injil, sareng Zabur. Dina Torah, Zabur, sareng Injil mah daya dinamian Ummul Qur'an. Mung hiji-hijina kitab suci nuku Allah Subhanahu wa taala dikhususkan di dalam seluruh surat, itu ada Ummul Quran. Wa hadzanil haditsani yushirani ila qoulihi ta'ala, dan keduanya adalah hadis yang menunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis nomor teh ayat unggulna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Surat Al-Hijr surat 15 ayat ke-87. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad sab'an, 7 minal mathani yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Tuh ku Allah mah dipasihan Nabi teh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an teh agung, dipasihkan ka Nabi anu mulia, anu agung, janten agung nabina. Li annaha sab'un ayatin tusanna fis shalah, karena sesungguhnya 7 ayat yang diulang-ulang itu diulang-ulang pada salat. Daskeun al-i'rab. Nah, jadi
kesimpulan keutamaan surat Al-Fatihah teh, jadi tidak ada di dalam Zabur, Injil dan Taurat serupa dengan Ummul Quran. Kedua, jadi surat ini diajarkan langsung kepada Abu Sa'id bin Mu'alla terkait tentang surat Al-Fatihah. Nah, ketiga, surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Satu untuk Allah, ayat 1. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bikin keempat. Pertama kanggo Allah, hambaku memujiku. Nah, ayat kalimat bikin ke-7 eta mah khusus untuk hamba. Apa isinya? Satu, ibadah. Kedua, permintaan. Permintaannya terdapat pada ayat ke-6 dan ke-7. Nah, itu keutamaan surat Al-Fatihah. Yang mutan nubikeun ke angka 8-nya jarum panjangna, sanes jarum pendekna. Selanjutnya, di dalam tafsir Al-Munir, penjelasan berikutnya terkait akan menjelaskan tentang i'rab. I'rab itu taghyiru fi awahiril kalimi, perubahan akhir kata. Al-ba'u min bismillah, di aba dalam kata bismillah itu maksudnya zaidatun bi makna ilsaq, yaitu tambahan maknanya adalah keterikatan. Warajihu annaha bi makna isti'anah. Ada juga makna huruf ba dalam bismillah itu maknanya adalah isti'anah. Tuh ya, kungawas maka kapenak menaun surat Al-Fatihah disebutkan adalah untuk meminta, karena ayatina ba'na ya ada tidak baknya itu yang pertama ilsok, menempel maknanya itu ya, menempel. Jadi maksud menempel itu jadi menyertakan aktivitas manusia dengan nama Allah ya. Kalau ada orang yang aktivitasnya luar biasa penting tetapi tidak disertai ditempeli dengan nama Allah, maka tidak akan ada keberkahan. Tetapi kalau perbuatan amaliyah yang kecil, hanya sasapu saja, ruangan iya sasapu saja tapi di bismillahan, jadi berkah ya, jadi berkah. Serno salat nyaman gitu, benten ya, aktivitas anu diawitan ku basmalah. Kedua, yakini imani dengan huruf ba dengan kata bismillahirrahmanirrahim, kita memantaskan diri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dunia berputar. Betul berputar? Cuman kita saja tidak merasa putar. Padahal dunia ini sedang berputar. Jika putaran bumi saja berhenti pada porosnya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Menawan bumi ngagolak, da bumi akan muter. Lamun bumi teu muter mau ngagolak tah gunung di kan aya magmaan mau ngagolak ya, mau ngagolak coba geura coba ya bener-bener ngagolak bumi ngagolak. Kenapa ada panas bumi? Kan di dalam bumi itu kan ada ozon itu kan panas kan, di antara putaran bumi itu kan ada lapisan ozon. Ketika ada meteor itu tidak langsung masuk, jadi mengikuti dulu lingkaran itu, mengikuti dulu. Jadi batu anu 100 kali lipat dari bumi, ketika masuk pada putaran lintasan bumi itu masuk ke ozon, itu kan sedikit-sedikit terkikis. Ketika masuk tembus ke misalkan ke di atas bumi jadi kecil. Jika tidak berputar jadi begitu. Makanya karena dunia berputar ya, sering-seringlah setiap putaran bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuwikeun kana dina surat Ar-Rahman mah wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ini ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan, pohon dan tumbuhan itu yasjudan, dua-duanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh,
hanya dengan pepohonan tumbuhan itu sujud. Ini kita bukan tumbuhan, bukan pepohonan, bukan juga benda-benda yang lain, tidak mau sujud. Makanya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui percakapan dengan malaikat, Allah akan menjadikan satu makhluk yang dimana makhluk tersebut menjadi pemimpin dunia untuk mengurus dunia. Siapa? Manusia. Manusia. Hanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk mengelola bumi. Di Al-Quran surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Tuh. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menitipkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Ya, kan makhluk terbesar di bumi ini, ras terkuat di bumi ini kan gunung. Namun ras terkuat versi media sosial kan ibu-ibu. Ibu-ibu ya, ibu-ibu tidak pernah salah. Ras terkuat ya di media sosial. Ya, ras terkuat atau makhluk bumi yang terkuat di muka bumi ya gunung. Ketika Allah turunkan Al-Quran, sekiranya Allah turunkan Al-Quran kepada bumi, kepada gunung, gunung itu akan tunduk. La ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah. Jadi tunduk, kenapa? Karena Al-Quran yang dibukukan hari ini kecil, gunung yang besar tidak mampu mengalahkan keagungan Al-Quran walaupun bentuknya kecil. Gunung lah gitu. Ayeuna manusia ku ngadegetan Quran ge kadang urang ngalangkung hungkul ngecas. Gitu nya. Quran di langkungan baru pada ngecas hungkul. Gitu. Nah, orang mah Quran teh tidak ada satu keterikatan emosional. Ayeuna mah tos ngaos tafsir kedah aya terikat. Ieu karek naonnya ngajelaskeun huruf ba hungkul. Tuh ba teh isti'anah meminta pertolongan. Taskeun wal jaru wal majruru khabarun mubtada mahdzufun indal basriyina. Ba jar majrur ismi ya, ismillah eta teh khobar mubtada. Khobar teh predikat mubtada subjek mahdzufun anu dihapus indal basriyin menurut kaum Basro. Wa takbiruhu artinya adalah ibtidai bismillah. Gitu maksud nama. Jadi bismillah teh menurut kaum Basro mah ibtidai bismillah. Kan ibtidana dihapus gitu. Ya. Gentos kuba ba teh dina i'rab nama gitu ya majrur, tetapi tina balaghona ba itu bimakna isti'anah. Oke, diajar balaghah ba teh hartosna naon aya isti'anah ras aya sababaraha hiji maksud ba itu. Ras ibtida'i bismillah, saya memulai dengan nama Allah. Nama Allah disebut ieu mah kan samilah ismu nama ari namanya disebat, kemudian setelah disebut kemudian masuk pada makna. Apa maknanya? Allah itu siapa? Nah, makanya ketika memaknai Allah siapa, lihat sifat setelah Allahnya apa. Jadi sifat setelah Allahnya apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim maksudnya di situ. Kain bismillah maksudnya adalah yaitu kain ada bismillah dengan nama Allah. Ada juga yang menamakan begitu. Jadi bismillah teh artinya menurut kaum Basroh ibtida'i bismillah atau kain bismillah, ada nama Allah, ada kekuasaan Allah dalam unsur-unsur pekerjaan kita. Au fi mawdi'in nasbin bi fi'li muqaddar indal kufiyyin, atau pada tempat-tempat nasab verba fi'il muqaddar yang tersirat indal kufiyyin menurut kaum Kufah. Wa takdirhu artinya adalah apa?
ibtada'tu bismillah. Tadi mah ibtidai ya mah ibtada'tu bismillah. Saya memulai dengan menyebut Allah. Sakit. Jadi bak hungkul kendah jantenkeun kekuatan kahiji isti'anah. Jadi apapun pekerjaannya, apapun amaliyahnya kendah diawitan ku basmalah. Tos salapan atos. Bisa diberesan.